Bicara tentang perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi masyarakat, kita bisa menarik benang merah bahwa eksistensi perpustakaan dari dulu hingga sekarang, upaya perubahan dan peningkatan perilaku, kebiasaan, dan budaya baca atau berliterasi di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk menjadikan kita seorang pribadi yang berkualitas dan bijaksana. Kemudian muara dari itu semua akan membuat kita terhormat di mata orang lain. Bahkan dalam lingkup yang lebih luas akan menjadikan bangsa kita terhormat dari sudut pandang bangsa lain. Maka tidak heran bahwa saat ini selalu digaungkan upaya untuk mencapai cita-cita itu. Dimulai dari perubahan kurikulum pendidikan nasional yang konsen terhadap pencapaian kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian perpustakaan yang terus bertransformasi, berbenah, menghilangkan stigma bahwa perpustakaan bukan hanya sebagai museum bagi buku-buku. Kemudian tidak berhenti sampai di sana. Kini banyak bermunculan komunitas-komunitas pegiat literasi dari berbagai lini lingkungan kemasyarakatan, seperti hadirnya forum-forum duta baca, duta bahasa, dan lain sebagainya. Diharapkan forum komunitas dan duta-duta tadi berperan sebagai agen perubahan atau agent of change yang akan menginformasikan dan menularkan semangat budaya baca dan literasi. Komunitas itu muncul atas kesadaran bahwa level budaya baca dan literasi masyarakat Indonesia kini sudah berada pada level mengkhawatirkan. Terkadang ketika kita membaca sebuah informasi atau berita, kita hanya membaca judulnya dan merasa telah mampu menyimpulkan keseluruhan kejadian. Literasi pun tak hanya soal kemampuan membaca buku. Literasi bukan terbatas hanya bentuk teks, namun juga simbol-simbol. Warna yang terpancar dari lampu lalu lintas sejatinya adalah bentuk lain dari literasi. Karena apabila kita bedah, masing-masing warna memiliki deskripsi intrinsiknya yang kalau dijabarkan menjadi teks yang sangat panjang. Lampu berwarna merah menandakan instruksi untuk berhenti atau sebuah tanda bahaya. Lampu kuning menandakan interval waktu sebagai sinyal untuk berjalan atau mulai berhenti. Lampu hijau menandakan instruksi untuk boleh melanjutkan perjalanan. Nah, deskripsi yang panjang ini bisa digambarkan hanya dalam simbol warna pada lampu lalu lintas. Coba kita lihat contoh lain. Simbol lingkaran berwarna merah dengan latar putih, di tengahnya terdapat huruf P besar berwarna hitam yang dicoret garis merah melintang secara diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Sementara dari segi makna visual, lingkaran merah adalah simbol larangan atau peringatan. Huruf P adalah singkatan dari parkir. Kemudian garis merah diagonal adalah penegasan bahwa aktivitas parkir tidak diperbolehkan di area tersebut. Simbol ini untuk memberitahu pengendara bahwa parkir kendaraan di lokasi itu melanggar aturan dan bisa dikenakan sanksi. Dari deskripsi yang panjang ini bisa disederhanakan menjadi sebuah simbol yang kita kenal dengan simbol berikut. Kemudian mari kita lihat fakta lainnya. Saat ini masih banyak masyarakat yang melanggar rambu-rambu tersebut. Ini menjadi tanda tanya apakah kita sudah berliterasi, membaca ruang-ruang, membaca simbol-simbol yang ada di sekitar kita. Karena jika kita benar dalam berliterasi, tentu kita akan memahami bahwa ada keharusan untuk menaati aturan-aturan yang ada di masyarakat. Karena kita tidak hidup sendirian, ada hak orang lain termasuk hak untuk kenyamanan berkendara di jalan raya. Seperti yang sudah kita singgung di awal, kemampuan literasi yang baik menjadikan kita seorang pribadi yang berkualitas dan bijaksana. Sampai pada taraf tertentu mampu meningkatkan harkat martabat kita sebagai bangsa yang teratur. Martabat dan kehormatan bangsa juga bisa kita raih dengan kebanggaan untuk menggunakan bahasa resmi, yakni bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Karena di tengah gempuran modernisasi ini, tak jarang kita justru mempopulerkan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Sebagai contoh tempat usaha penyucian dan penyetrikaan pakaian, kita cenderung melihat hampir seluruh pelaku usaha itu menggunakan istilah laundry yang merupakan bahasa asing sebagai nama usahanya. Sementara kita memiliki padanan kata untuk definisi yang sama, yaitu penatu, yang jarang atau bahkan tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Memang secara prinsip, masyarakat umum lebih mengenal istilah laundry dibanding penatu. Namun jika kita terus-menerus lebih mengutamakan istilah asing daripada bahasa Indonesia hanya karena lebih populer, lantas kapan kita mulai mempopulerkan bahasa Indonesia?
Kita juga masih sering mendapati kesalahan bahasa pada media luar ruang. Kesalahan berbahasa pada media luar ruang seperti contohnya, kita masih bingung menggunakan istilah praktek atau praktik. Mayoritas kita masih sering menjumpai penggunaan istilah praktek. Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktek adalah istilah yang tidak baku dan seharusnya ditulis dengan praktik. Namun nyatanya, saat ini penggunaan istilah praktek lebih banyak digunakan. Ini adalah contoh kecil dari banyaknya kekeliruan dan kesalahan berbahasa dalam media luar ruang. Ini menunjukkan sejatinya kita masih asing, bahkan terhadap bahasa resmi kita sendiri. Hal ini diperparah lagi dengan spot ruang kreasi yang dibangun, tak jarang kita jumpai malah menggunakan istilah asing. Kita ambil contoh Car Free Day atau Car Free Night. Kenapa kita tidak tulis saja menggunakan bahasa Indonesia? Hari bebas kendaraan atau malam bebas kendaraan. Jambi Garden City. Kenapa tidak kita perkenalkan saja dengan Jambi Kota Taman? Dan gedung Jambi City Center, gedung besar yang berada di pusat kota Jambi ini secara gamblang menggunakan istilah asing. Padahal kita memiliki undang-undang yang mengatur tentang bahasa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Di dalam peraturan ini terdapat 21 kata wajib penggunaan bahasa Indonesia. Seperti dalam pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau pemukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Kemudian dalam pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Atau dalam pasal 39 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk, barang, atau jasa dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Intinya dari peraturan itu sudah jelas kita diwajibkan untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Namun faktanya, kita terkadang malah menganggap penggunaan istilah asing itu lebih keren dibanding bahasa Indonesia. Pola pikir seperti penggunaan nama produk menggunakan istilah asing dianggap lebih eksklusif, lebih berkelas. Seperti contoh pelaku usaha berikut. Mengapa mereka menggunakan istilah ice cream and tea? Kenapa tidak ditulis saja menggunakan bahasa Indonesia menjadi es krim dan teh? Karena kebanyakan orang menganggap istilah ice cream dan tea lebih mewah, lebih berkelas dibanding es krim dan teh. Umpamanya satu gelas es teh dihargai Rp5.000, namun ketika kita beri judul iced tea, harganya bisa 2 atau 3 kali lipat. Hal ini secara tidak langsung mendegradasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap rendah, tidak berkelas. Padahal bahasa Indonesia tidak kalah kaya. Kita memiliki banyak kosakata untuk menunjukkan suatu objek atau subjek tanpa perlu menggunakan istilah asing. Kita harus serius dalam menggunakan bahasa Indonesia sehingga muncul kecintaan dan rasa bangga yang nantinya mampu mengangkat harkat martabat kita sebagai bangsa yang besar. Biarkan saja kita perkenalkan gado-gado sebagai gado-gado ke seluruh dunia, tanpa harus menerjemahkan menjadi salad with vegetables, boiled eggs, and peanut sauce. Kita harus belajar seperti orang Jepang, konsisten memperkenalkan sushi yang notabene adalah istilah bahasa Jepang ke seluruh dunia, atau istilah pizza dari negara Italia. Nah, kalau kita telisik fakta-fakta tadi, dan kita hubungkan dengan tujuan dari peningkatan budaya baca dan berliterasi adalah untuk meningkatkan harkat martabat bangsa, maka tidak berlebihan bahwa segala upaya harus kita lakukan untuk meningkatkan budaya baca dan berliterasi kita. Meningkatkan rasa bangga akan bahasa Indonesia dengan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing pada ruang publik dan media luar ruang. Masa depan literasi Indonesia sangat bergantung pada sinergi seluruh stakeholder, baik pemerintah dan masyarakat. Akhirnya, membangun budaya baca bukanlah pekerjaan sehari dua hari, melainkan perjuangan lintas generasi. Jika bangsa ini ingin berdiri tegak di panggung global, maka tak ada jalan lain selain membudayakan literasi. Melalui perpustakaan yang hidup, sekolah yang inspiratif, keluarga yang mendukung, dan masyarakat yang menghargai ilmu.